Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kita sudah kedatangan barang-barang yang unik banget. Ya, ini nggak salah, ini unik banget ya. Karena barang-barang ini akan membuat tempat tinggal kalian jadi jauh lebih smart. Oke, punya smartphone udah, punya smart TV udah biasa, punya smart home gimana? Kayaknya terlalu mahal ya. Sepertinya, bagaimana kalau kita bisa membuat rumah atau setidaknya tempat tinggal kita jadi lebih smart, dan bahkan kita bisa upgrade tingkat smartnya gitu ya, perlahan-lahan jadi makin lama makin smart gitu ya, dan nggak mahal ya, itu penting banget. Bisa dicicil dan nggak mahal, luar biasa ya. Bisa dicicil dan nggak mahal, itu kayaknya udah Indonesia banget tuh ya. Tapi tentunya untuk apapun yang smart ya, model-model smart, teknologi smart ini, tentunya kita butuh jaringan internet yang baik, jaringan WiFi dan plus internet. Ingat, WiFi sama internet itu beda. WiFi itu gantinya kabel, internet itu koneksi ke internet, beda lagi urusannya ya, koneksi ke ya dunia mayanya gitu ya. Nah, tapi ini semua akan berjalan dengan baik sekali kalau itu sudah ada. Jadi ada jalur internet dan ada WiFi untuk konektivitasnya ya. Mau pakai modem WiFi atau WiFi dari smartphone bisa juga, tapi koneksi internet yang pakai kabel dengan router dan access point yang baik ya, yang decent lah ya, nggak usah yang berjuta-juta juga, nggak perlu, yang baik aja, yang cukupan. Itu adalah dasar yang paling benar untuk sebuah tempat atau rumah yang smart ya. Nah, anggap itu udah ada, lalu bagaimana untuk jadi lebih smart? Ya, pertama-tama smart ini berarti tentunya kita mudah mengendalikan perangkat dalam rumah, biasanya gitu ya. Dan mengendalikan yang paling benar itu memang harusnya pakai smartphone yang paling gampang. Kenapa? Karena ini sudah seperti ekstensi atau kepanjangan tangan kita sendiri. Jadi biasanya itu semua harus dikendalikan dari smartphone. Ini yang umum. Lalu mengendalikannya gimana? Alatnya apa aja? Nah, inilah fungsinya ada peralatan-peralatan ini. Ya, ini semua datang dari Bardi. Ya, ini adalah perangkat-perangkat Bardi Smart Home ya. Buat saya bilang ini Bardinya Smart Home-nya Bardi nih, perangkat-perangkat Smart Home-nya. Ini merek lokal yang fokus di perangkat-perangkat pendukung Smart Home. Ya, menyediakan perangkat Smart Home untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ya, brand Indonesia untuk Indonesia ya. Dan produk Bardi Smart Home ini didukung dengan platform AI dan IoT dari Tuya. Ya, Tuya ini adalah platform yang banyak dipakai produk smart home dari berbagai merek di seluruh dunia. Jadi bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling terdepan lah gitu ya. Hal yang menarik, alat-alat Bardi Smart Home ini bisa dikendalikan dengan suara kita loh. Jadi bisa pakai Google Home, Alexa maupun Siri. Ya tentunya buat Indonesia masa dikasih yang nomor 2, jangan dong, cari yang terdepan pasti gitu ya. Oke, kita akan bahas apa aja yang tersedia di Bardi. Ini adalah sebagian kecil dari yang tersedia oleh Bardi ya. Contoh yang pertamanya adalah ini, mungkin ya yang paling umum ya, Smart Bulb. Ya, ini adalah lampu yang pintar yang bisa dikontrol melalui WiFi dengan aplikasi. Ya, lampu bisa dikontrol pakai WiFi dari aplikasi. Hidup, mati, brightness atau tingkat kecerahannya, warnanya bahkan ya, itu bisa diatur. Dan semua smart bulbnya Bardi Smart Home ini pakai ulir E27. Ulir E27 itu apa? Ulir biasa buat masang lampu yang biasa, yang normal gitu ya. Itu namanya ulir E27. Ya, asik ya katanya ya. Anak-anak IT ini doyan banget tuh ya pakai istilah-istilah gitu, jargon-jargon. Enggak, ya 27 ulir biasa. Nah, untuk variannya itu ada macam-macam. Ada yang 9 watt dim CCT ya. Ini warna putih dan bisa diatur dari warm white 2700 Kelvin ya, yang kuning-kuningan gitu, sampai cool white 6500 Kelvin. Dengan tingkat brightness atau kecerahan itu bisa dari 80 lumens sampai 810 lumens. Harganya juga harga resminya ya, itu 107.000. Buat yang satu ini sudah diproduksi di Indonesia loh. Harga-harga di sini nanti akan kita bahas satu persatu, tapi kalian tentunya akan mungkin bisa dapat diskon-diskon tertentu ya. Jadi ini harga resmi doang, SRP doang ya. Lalu ada juga 7 watt RGBW atau RGBW tulisannya. Ini adalah opsi RGB 16 juta warna. Jadi kita bisa milih warnanya 16 juta warna pilihannya. Atau kita juga bisa pilih cool white.
ya, 6500 Kelvin. Tingkat brightness-nya bisa dari 90 lumens sampai 630 lumens. Harganya ini yang paling murah di 99.000. Lalu ada yang 9 watt RGB-WW tulisannya gitu ya. Jadi kalau RGB namanya itu berarti warnanya bisa berubah-ubah. Kalau W doang berarti cuma satu tipe putih. Kalau WW berarti ada pengaturan di putihnya juga. Ya, otomatis jadi kalau RGB-WW ini adalah opsi untuk RGB-nya 16 juta warna ada di situ. Lalu untuk putihnya bisa dari warm white 2700 Kelvin ke cool white 6500 Kelvin dengan tingkat kecerahan dari 90 sampai 900 lumens. Harganya nggak jauh beda dari yang tadi, cuma nambah-nambah dikit di Rp115.000 harga resmi. Dan ada pilihan satu lagi yang personal favorite saya yang 12 watt karena ini yang terang, jadi bisa buat ruangan untuk nerangin pojok-pojok ruangan yang gelap juga asik nih ya. Ini tentunya sama seperti yang tadi, cuman dia tingkat kecerahan yang berbeda dari 110 lumens sampai 1110 lumens. Jadi ini lebih tinggi lagi tingkat kecerahannya dengan harga di kisaran Rp156.000. Jadi lampu aja smart. Iya, lampu ini nyambung ke WiFi lalu kita bisa kontrol melalui smartphone kita ya. Pasang semuanya satu rumah pakai lampu ini berarti kalau pagi-pagi bilang mati lampu udah bisa dimatiin semua lampunya sebenarnya ya kalau mau kontrol lampunya. Tapi kalau dipakai buat lampu rumah kayaknya sedikit agak mahal, walaupun itu bisa membuat rumah kalian tiba-tiba lampunya semuanya dirubah. Saya mau warna biru, semua warna biru. Bisa. Mungkin ini lebih cocok untuk di kamar atau di ruang-ruang atau tempat-tempat yang memang mau didekorasi, dirubah-rubah moodnya gitu ya. Ya, akan sangat menarik sekali. Living room mungkin bisa jadi ya. Oke, kita beralih ke favorit saya. Nah, yang satu ini adalah favorit saya. Ini adalah sebuah infrared remote. Iya, biasa infrared remote-nya cuma gini aja ya. Cuman bundar gini aja. Iya, bukan yang ada tombol-tombol pencet-pencet gitu. Enggak, ini adalah pemancar sinar infrared yang smart. Fungsinya bisa menggantikan remote control elektronik rumah ya, digunakan untuk kontrol perangkat elektronik dalam rumah saat kita berada di luar rumah misalnya gitu ya. Jadi kita bisa taruh ini menghadap ke arah AC atau ke arah TV. Mungkin paling berguna kalau buat AC ya. Jadi menghadap ke arah AC, lalu kita bisa pakai remote-nya ini untuk menggantikan remote-nya AC. Lalu dia sendiri nyambung ke internet ya, lewat WiFi. Jadi kita bisa aja keluar dari rumah, kita matikan semua AC di dalam rumah atau apartemen atau apapun itulah tempat kalian tinggal, kalian matikan. Jadi nggak ada kejadian, aduh iya mau keluar rumah, kelupaan AC belum dimatiin. Duh bayar listrik jadi gede nih. Nggak, matiin aja dari handphone, mati bisa. Lalu mau pulang ke rumah, misalnya kalian naik motor, aduh panas-panas gitu ya. Aduh panas-panas, aduh masih setengah jam, masih 40 menit lagi baru nyampe rumah nih, masih jauh nih. Bisa nyalain AC dulu nih di rumah nih. Tak, atau di kamar kos-kosan juga bisa gitu ya. Nyalain AC dulu, tak, AC nyala sampai di rumah, sampai di kamar adem dan nggak boros. Kenapa? Karena memang cuma 45 menit terakhir dinyalakan melalui infrared remote ini ya. Nah, untuk ini ada dua versi, ada yang namanya 8 MBLK ya, 8 meter black gitu hitam. Itu pancaran infrarednya sampai dengan 8 meter, ini harganya sekitar 99.000. Lalu ada lagi yang versi 10 meter ya, yang pancaran sampai 10 meter tentunya dengan harga 173.000. Nah, kemudian kita beralih ke yang membuat banyak perangkat, lebih banyak perangkat lagi jadi lebih pintar lagi di rumah. Yaitu adalah sebuah portable plug atau kalau di kotaknya ini namanya smart plug. Jadi si smart plug ini bisa dipasang ke colokan listrik di dinding untuk jadi perantara. Kalau misalnya peralatan kalian mau nyolok ke colokan listrik dinding, dia jadi perantaranya. Dia dulu dipasang, baru colokannya itu dipasang ke dia gitu ya. Jadi dia bisa mengatur hidup atau matinya yang dicolok ke dia. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena itu berarti kalian bisa mengontrol dari jarak jauh secara remote apa benda elektronik yang mau dimatikan, mau dihidupkan. Itu bisa. Dan ini akan sangat berguna sekali untuk mengendalikan perangkat-perangkat yang tidak bisa dikendalikan oleh si infrared ini ya. Misalnya dispenser air panas ya.
siapa tahu ada yang punya dispenser, atau mungkin sekarang ini takut mau punya dispenser air panas karena aduh boros ya, boros banget. Nanti saya pergi keluar rumah lupa lagi matiin dispenser air panasnya, nanti percuma seharian mungkin 8 jam 12 jam di luar rumah, dispenser air panas nyala terus. Ya boros dong, ya kan? Atau rice cooker mungkin, ya itu gede loh, itu idle-nya aja gede powernya gitu ya. Dan beberapa perangkat-perangkat yang lain juga yang ya mungkin kita mau tinggalin. Mungkin kalau ada yang punya pemanas air di rumah juga sama, itu juga yang buat mandi, itu juga lumayan listriknya ya. Nah dengan ini dia bisa dikendalikan dari jarak jauh jadinya ya. Ini yang kita lihat ini menggunakan plug European atau Eropa yang mirip sama Indonesia, sama dengan Indonesia, dengan child safety. Jadi ada penutup lubang, jadi nggak mudah dicolok oleh anak kecil. Jadi kalau colok-colokin sama anak kecil nggak bisa, karena ketutup gitu ya. Kalau orang dewasa lebih kuat, itu masuk bisa gitu, nggak ada masalah. Nah dia juga lumayan kuat karena dia bisa menghandle sampai dengan 16 ampere. Kalau tanya berapa watt, kalikan aja 16 ampere dengan berapa volt di rumah kalian. 200, 220, kalikan aja sama 16 ampere. Gede banget ya, nggak ada masalah. Kalian mau pasang perangkat-perangkat yang lumayan besar itu nggak ada masalah. Harganya nggak terlalu mahal juga, di kisaran Rp172.000. Alat ini bahkan bisa dipakai untuk mengukur konsumsi daya secara real time. Ya, jadi kalau kita mau lihat perangkat ini berapa konsumsi dayanya, perangkat yang itu berapa, bisa pakai ini. Iya, nggak cuma buat otomasi, tapi juga bisa buat ngecek ya perangkat-perangkat kalian di rumah itu berapa konsumsi dayanya. Nah, kemudian Bardi juga menjadikan namanya Smart Wall Socket ya. Fungsinya mirip dengan portable plug ini, tapi dia terpasang di dinding ya, colokan dinding langsung gitu. Kalau ini kan ya berarti colokan dindingnya dicolokin ini lagi. Nah, kalau misalnya untuk rumah, mau renovasi rumah atau lagi memang colokan-colokan dinding mau diganti, siapa tahu mau dibikin lebih smart, bisa pasang ini Smart Wall Socket terpasang di dinding langsung gitu ya. Lebih rapih tentunya ya, lebih mengunci gitu tempatnya ya. Plugnya sama, tapi dia ada pilihan, ada opsi untuk yang model Eropa kayak Indonesia atau dengan adapter universal ya. Harganya di kisaran Rp199.000. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, Bardi juga punya yang satu ini, extension power strip ya. Colok di sini gitu ya. Fungsinya mirip kayak portable plug atau smart plug, tapi ini untuk yang butuh lebih dari satu soket listrik, bisa diatur on off dari jauh pakai aplikasi. Ada 4 colokan model Eropa atau model Indonesia ya, sama itu Eropa dan Indonesia gitu. Dan ada 3 port USB 5 volt 2,1 ampere. Setiap plug dan portnya itu ada extensionnya masing-masing yang bisa diatur on off secara terpisah ya. Jadi kalau kalian ada yang mau pakai begini, biasanya ini buat di atas meja nih biasanya nih ya. Colok satu terus pasang begini, tapi masih mau dikendalikan juga ya, bisa dikendalikan pakai gini. Kokoh juga modelnya. Harganya ada di kisaran Rp299.000. Kemudian ada lagi light wall switch ya. Ini misalnya kalian mau pasang di gantinya saklar ya di dinding. Light wall switch dari Bardi. Modelnya sangat kekinian sekali, minimalis sekali di sini. Keren banget kalau menurut saya ya. Ini sama nyambung ke WiFi juga, bisa diatur dari jauh juga. Jadi dia bisa ngatur lampu-lampu yang mau di switch on off yang bisa kita pakai switch. Kita bisa pakai touch. Sebetulnya kalau langsung bisa pakai touch di sini, atau kalian bisa pakai aplikasi tentunya. Nah ini ada beberapa pilihan, ada yang 1 saklar, ada yang 2 saklar, ada hitam dan putih masing-masing gitu ya, dan ada 3 saklar, dan harganya bervariasi dari Rp178.000 hingga Rp188.000. Personally kalau saya mau bangun rumah baru, mungkin saya akan pakai yang 3 saklar aja, irit ya, dan harganya juga nggak jauh beda sama yang 1 dan 2 saklar. Waktu pemasangan, smart wall switch ini butuh kabel netral atau negatif. Jadi perhatikan, jangan sampai itu nggak terpasang. Karena kalau itu nggak kepasang, alat ini nggak bisa dipakai. Lagi-lagi dia bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi kalian bisa milih mau matikan atau hidupkan lampu di rumah dari jauh ya. Jadi bisa jadi kalian pergi dari rumah, lupa matiin lampu, matiin pakai smartphone, bisa. Lalu sebelum pulang atau rasanya, wah ini udah mulai malam, hidupin, bisa juga. Nah kemudian makin smart lagi, ada door lock ya yang di sini. Ini ada sebuah door lock ini.
pintu ya, handle pintu dan kunci-kuncinya di situ ya. Smart door lock yang bisa dibuka tutup melalui aplikasi, bisa RFID, bisa PIN, bisa fingerprint, bisa pakai kunci tradisional juga bisa. Ini dilengkapi dengan baterai, jadi nggak butuh kabel daya listrik dari luar. Baterai ini bisa bertahan hingga 6 bulan untuk penggunaan buka tutup sekitar 10 kali dalam sehari. Dan jangan khawatir kalau misalnya ini buat di rumah dan mungkin ini menghadap keluar rumah, dia sudah punya sertifikasi IP54 ya, IP54. Jadi dia splash proof dan harganya juga tidak terlalu mencekik di kisaran 1.999.000. Lalu kemudian kalau sudah smart semuanya tapi kita cuma bisa kontrol, kita nggak bisa lihat, kayaknya agak kurang. Itu sebabnya Bardi juga punya IP kamera. Ini yang pertama kali kita lihat ya, yang model ini network kamera dengan fitur audio 2 arah. Jadi bisa ngobrol di sini. Ya, taruh di atas meja bisa ngobrol di sini ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi misalnya ada ART di rumah, mau titip pesan atau apa gitu, bisa ngobrol. Atau ada anak di rumah bisa ngobrol. Pakai ini, bisa lihat, bisa diajak ngobrol juga di sini ya. Dan pemantauan jarak jauh bisa lewat internet tentunya. Kameranya dukung juga night vision. Iya. Nah, jadi bisa digunakan di tempat yang gelap. Dia ini juga dibekali fitur notifikasi atau alarm untuk sound dan motion detection yang bisa diset aktif terus-menerus atau di waktu tertentu. Ada slot micro SD-nya juga ya, bisa dukung sampai 128 GB untuk rekaman video dan harganya juga tergolong miring ya, yang satu ini di kisaran 315.000. Sementara ini Bardi Smart Home yang baru nawarin yang satu ini doang ya. Tapi dari informasi di situs resminya kita lihat tuh ada beberapa yang akan datang lagi. Ada IP kamera indoor dengan fitur PTZ atau Pan Tilt Zoom. Kemudian ada IP kamera outdoor lagi yang harga kisarannya sudah disebutkan di kisaran Rp480.000. Lalu kemudian Bardi juga punya sistem RGB lighting ya, terdiri dari LED strip dan adaptor. Sistem ini bisa digunakan untuk tata cahaya ruangan dan bisa dikontrol nyala mati brightness warnanya dari aplikasi ya. Satu LED strip panjangnya 2 meter dengan tingkat kecerahan 80 sampai 300 lumens per meter. Opsi 16 juta warna ditawarkan LED strip ini atau bisa juga putih dengan range dari warm white ya, putih 2700 Kelvin sampai cool white atau putih 6500 Kelvin yang lebih kebiru-biruan. LED strip ini bisa dihubungkan juga ke LED strip lain, jadi panjangnya bisa sesuai yang diinginkan ya. Harganya kisaran 125.000 dan pengendali LED strip ini ada di unit adapter dengan opsi ada adapter 1 ampere RGBWW mendukung LED strip hingga panjang 4 meter dengan harga 130.000. Ada lagi adapter 4 ampere RGBWW mendukung LED strip panjang hingga 12 meter yang harganya juga nggak mahal amat di 208.000. Nah, kemudian mau lebih smart lagi, memang nggak ada di sini ya. Tapi Bardi juga punya alat-alat untuk hewan peliharaan. Ada fish feeder ya, buat kalian yang punya kolam tangki ikan mungkin lagi seru-serunya bikin terus tiba-tiba baru sadar, oh iya, kalau saya pergi keluar rumah saya tinggalin yang ngasih makan siapa? Kalau buat weekend pergi gimana nih ngasih makannya nih? Agak repot juga, walaupun emang nggak boleh terlalu banyak kasih makan, tapi kan nggak boleh nggak dikasih makan juga gitu ya. Nah, Bardi juga ada fish feeder, dikendalikan via wifi juga dan irit banget, listrik cuma 3,5 watt, harga kisaran di 315.000. Ada lagi pet feeder. Ya, ini yang bisa buat hewan yang lebih besar, mungkin kucing di situ ya, atau anjing mungkin, kapasitas 7 liter di sini dengan kabel anti gigitan. Lucu, karena memang mungkin kalau piara hewan seperti itu berarti mungkin akan digigit kabel. Nah, ini anti gigitan gitu. Alat ini juga dilengkapi dengan kamera terintegrasi serta bisa audio 2 arah. Kita bisa ngobrol sama hewan piaraan kita. Ya, semoga dia paham kita siapa ya dengan bunyi dari sini saja. Lalu ada water fountain yang kapasitasnya 2,5 liter buat kasih minum hewan piaraan juga ya, dengan kisaran harga 525.000. Yang ini juga dilengkapi dengan kabel anti gigitan. Nah, selain produk-produk yang kita bahas di sini gitu, Bardi itu masih punya beberapa produk pendukung smart home yang lain ya. Seperti untuk keamanan rumah, ada door sensor, ada sirine juga ya, yang bisa diatur dari software, dari smartphone juga bisa disambung-sambung. Ada robot vakum bahkan ya, dan kita lihat ada lagi yang akan datang untuk robot vakumnya, nggak cuma satu tipe doang situ ya. Satu tipe robot vakum yang sudah tersedia ini dilengkapi kamera yang bisa audio 2 arah. Jadi bisa digunakan untuk pemantauan juga.
Sementara yang satu lagi memiliki fungsi pintar karena mendukung virtual wall. Jadi dia bisa diatur untuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di rumah, bahkan waktunya bisa dijadwalkan kapan membersihkan ruangan yang mana. Dia juga mendukung memory position, jadi bisa secara otomatis kembali ke titik awal atau ke dockingnya untuk nge-charge dirinya sendiri setelah selesai bekerja. Bahkan ada MCB atau Bardi Smart Breaker. Iya, MCB ya, MCB buat yang kalian punya rumah tahu MCB pasti ya. Itu sekring ya. Itu bahkan ada MCB yang smart di situ. Dan tampaknya Bardi nambahin terus perangkat-perangkat smartnya. Jadi cek terus apalagi yang baru di websitenya Bardi ya. Nah, pengalaman kita pada saat penggunaan produk Bardi Smart Home itu sangat menyenangkan. Satu aplikasi untuk mengendalikan semua Bardi Smart Home tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Jadi satu aplikasi buat semuanya, satu aplikasi aja. Nggak usah pusing-pusing. Oh, yang ini pakai apa, yang ini pakai apa, ini pakai apa. Nggak, satu aplikasi. Itu mudah banget dan intuitif juga aplikasinya. Produk-produknya itu mendukung Wi-Fi 2,4 GHz ya. Jadi saran saya kalau udah mulai main smart home, kalian sebaiknya memang punya perangkat Wi-Fi. Apalagi kalau rumahnya besar ya, atau banyak perangkat yang mau dipakai, sebaiknya kalian punya perangkat Wi-Fi yang memang bisa 5 GHz dan 2,4 GHz yang AC. Toh sekarang udah mulai murah yang AC juga ya. Nah, kalian bisa sambungkan handphone kalian mungkin ke yang AC, karena sekarang handphone kelas menengah juga udah bisa Wi-Fi 5 GHz. Sementara untuk perangkat-perangkat ini taruh di 2,4 GHz-nya. Jadi tidak saling mengganggu gitu. Atau mungkin kalian malah mau taruh satu router khusus atau access point khusus untuk mereka semuanya, ini bisa juga. Nah, setup produk ini cukup mudah karena Bardi menyertakan quick guide untuk pemasangan dan setup awal produk-produk mereka di dalam kemasan paket penjualan ya. Cukup ikuti panduannya aja dan produk udah bisa digunakan dengan baik dan benar. Jadi nggak ada trik, nggak ada tips, nggak ada. Sesuai dengan panduannya aja. Sangat mudah sekali. Pengendalian juga sangat mudah dilakukan baik dalam jaringan lokal maupun via internet. Itu mudah banget, intuitif banget lah pokoknya. Intinya kita sebenarnya nggak usah pusing-pusing ngasih tips and trick. Kalian cukup pakai doang, ikutin petunjuknya, baca, gampang banget. Oh ya, panduan yang diberikan Bardi ini, manual booknya nih, bukan pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain lah ya, bukan. Ini semua pakai bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk dipahami untuk orang Indonesia. Sebagai brand Indonesia, Bardi emang lebih paham Indonesia. Kemungkinan karena memang ini dirancang oleh orang Indonesia, perusahaan Indonesia untuk orang Indonesia. Perangkat smart home dari Bardi ini kompatibel dengan voice-based assistant seperti Google Home, Alexa, dan Siri. Jadi kalau mau melakukan pengaturan itu dengan suara aja bisa. Jadi impresi kami adalah mudah dan berkualitas plus tidak mahal. Ini yang terasa pada saat kami nyobain produk-produknya Bardi yang ini ya. Di saat brand teknologi di Indonesia itu banyak yang berupaya menyuguhkan yang hanya sekedar murah doang. Dan bahkan kadang-kadang jadinya murahan. Menurut kami Bardi ini datang jadi angin segar karena mereka nyuguhin produk-produk yang berkualitas seperti ini nih. Seharusnya produk teknologi Indonesia itu emang punya sikap seperti ya Bardi ini. Jangan asal murah, jangan hanya asal ngikutin tren, tapi punya komitmen menyuguhkan teknologi yang membuat orang Indonesia tuh makin canggih dan nggak tertinggal dari bangsa lain. Jadi good job Bardi, dan teruskan lagi, kita butuh perangkat-perangkat yang smart seperti ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.